Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu di kajian online yang mana insya Allah pada kesempatan ini tanggal 2 Ramadan, Sabtu 2 Ramadan 1441 Hijriah, kita akan memulai membahas tafsir surat-surat pendek ya. Tafsir surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Kita akan awali hari ini insya Allah membahas surat Al-Fatihah. Dan kita akan memakai rujukan ya dari apa? Dari tafsir As-Sa'di, ya. Tafsir As-Sa'di, ya. Tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Tetapi ya, silahkan nanti teman-teman ya, bisa memakai rujukan tafsir yang lainnya, dan juga kalau belum punya kitabnya bisa dengan Al-Quran, membuka Al-Quran begitu. Ya, baik. Sebelum dimulai, ya, ikhwan akhwat rahimakumullah, ya. Ini adalah bulan puasa ya. Syahrul Siyam yang dikenal juga dengan Syahrul Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan ya, padanya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bulan Quran, Syahrul Quran. Maka mari ya, kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dulu Rasulullah ya, ketika ya, di bulan Ramadan beliau membaca ya, tadarus ya, murojaah dengan malaikat Jibril tiap hari ya. tiap hari ya. Bahkan para ulama juga demikian ya. Mereka ya, semangat membaca Al-Quran. Dikatakan Imam Syafi'i ya, beliau ya, selama Ramadan khatam 60 kali ya. Khatam 60 kali. Jadi kalau dia membaca Al-Quran ya, satu apa? Sehari itu bisa dua kali ya. 2 kali khatam. Ini luar biasa ya. Kita kadang-kala ya khatam sekali aja, kadang tidak. Ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Ya. Intinya mari ya, kita berusaha untuk ya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya. Dan juga membaca Al-Quran ya, di luar Ramadan suatu yang utama, apalagi dalam Al-Quran. Ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, jadi insya Allah pada kesempatan ini ya, dan juga pada hari-hari yang lainnya setelah subuh ya jam 5 sampai jam 6 kita akan ya, belajar Al-Quran ya. Kita akan mulai dengan tilawah, baca dulu ya. Jadi silahkan teman-teman bawa mushaf ya, atau baca kitab tafsirnya ya. Tafsirnya. Kemudian kita baca, kemudian mungkin saya juga akan mendengarkan beberapa ya, mungkin murotal dari qari, tahsin singkat ya. Tahsin singkat ya. Silakan nanti yang pengen ikut tahsin, pengen dibenarkan bacaannya, bisa kirim suara, rekaman suara ke grup Hubul Khair, grup WhatsApp Hubul Khair ya. Itu linknya ada di saya share beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama ya. Bisa kirim sana, gabung grup, nanti kirim rekaman suara di grup. Insya Allah kita akan dengarkan dan kita akan ya, benarkan yang memungkinkan ya. Tapi perlu saya beritahukan, saya bukan seorang qari ya, bukan seorang yang ahli baca Al-Quran. Tapi setidaknya kita ya, belajar bersama ya, dan tadi ya kita berusaha membenarkan bacaan kita supaya kita terhindar dari lahan jali ya. lahan jali ya. Kesalahan-kesalahan yang fatal dalam baca Al-Quran. Nanti kita akan bahas ya, tentang itu. Ya, baik. Jadi, insya Allah selama Ramadan kita akan bahas ya, setiap pertemuan satu surat. Ya, satu surat. Mulai hari ini Al-Fatihah, besok insya Allah An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, dan seterusnya. Sengaja kita dari belakang gitu ya, agar mudah. Dan ini ya, kebanyakan kaum muslim sudah hafal. Sudah hafal, ya, jadi akan memudahkan kita untuk belajar. Gitu. Dan saya harap juga ya, daripada habis subuh tidur ya, mari kita ajak keluarga kita untuk
baca Al-Quran. Baca Al-Quran sehingga lebih Ramadan kita lebih berkah ya, lebih berkah. Baik. Terus nanti di akhir sesi juga kita alokasikan waktu untuk tanya jawab ya. Silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita tafsir ataupun materi tentang Ramadan secara umum, tentang puasa atau yang lainnya ya. Silakan nanti ditanyakan lewat komen di bawah atau di grup WhatsApp Hubul Khair ya. Bagi yang belum gabung grup WhatsApp dan berminat gabung, silakan tinggal klik, nanti bisa langsung join ya. Atau kirim ke nomor admin Hubul Khair ya. 08577 122 6506 ya. 0877 122 6506 ya. Nanti bisa di-add di grupnya. Baik. Teman sekalian, ikhwan akhwat sekalian, jadi dalam kajian ini kita akan memakai panduan kitab tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Ini bagusnya kalau bisa punya. Nanti setelah kajian kita akan coret-coret kitabnya. Jadi ditulisi biar lebih berfaedah, biar lebih interaktif. Lebih interaktif. Kalau bisa punya kitabnya. Itu bisa download di internet juga. Download di internet banyak sekali ya. Yang tersedia PDF-nya ya. Seperti di Islam House ya. Pada status saya pernah kirim link juga PDF dari kitab ini ya. Dari kitab ini. Silahkan download, di print bagian yang kita kaji, kemudian bisa untuk kajian gitu. Itu baik. Kita akan mulai ya, membahas surat Al-Fatihah ya. Membahas surat Al-Fatihah. Kemudian ya, setelah itu nanti baru yang berikutnya ya. Jadi saya memakai panduan ini ya, Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalimul Manan ya. Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalimul Manan ya. Yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala ya. Beliau seorang ulama besar ya. Ulama besar yang meninggal sekitar ya 50 tahun yang lalu ya. Atau tepatnya meninggal tahun 1376 Hijriah ya. 1376 Hijriah ya. 1376 Hijriah atau sekitar 1955 ya. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di ya. Tafsir ini memiliki begitu banyak ya keutamaan ya. Di sana banyak kitab tafsir ya. Banyak kitab tafsir, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Yang panjang misalkan seperti Adwaul Bayan ya. Tafsir Tabari ya. Dan yang lainnya ya. Ada tafsir Ibnu Katsir ya. Yang pendek misalkan tafsir Jalalain, tafsir ini As-Sa'di dan seterusnya. Di sini di Muqaddimah ini cetakan Darul Ibni Hazm, Darul Ibni Hazm. Di sana banyak cetakan yang lainnya seperti cetakan Ibnu Jauzi ya, dan juga Ar-Risalah dan yang lainnya. Banyak sekali ya versi cetakan dari kitab ini ya. Ini beberapa keutamaan kitab ini. Ini mukadimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah salah seorang ya murid beliau. Seorang ulama yang sangat terkenal ya. Sangat terkenal ya, yang meninggal sekitar 20 tahun yang lalu ya, seorang ulama besar Saudi Arabia, dan kitabnya sangat banyak ya, sangat banyak. Sangat terkenal beliau. Beliau ini salah satu ya murid ya, yang paling tersohor dari muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ya. Beliau menjelaskan di sini ya, di mukadimah beliau ini terhadap kitab ini ada banyak sekali keutamaan dari tafsir ini. Yang pertama misalkan ini saya langsung terjemahkan aja, minha suhulatul ibarah ya. Wuduha. Jadi tafsir ini sangat gamblang sangat gamblang ibarahnya ya. Ungkapan-ungkapannya. Jadi sangat singkat, gamblang, tidak bertele-tele.
Yang mana ini sangat mudah untuk difahami ya, orang-orang yang punya ilmu ataupun yang di bawahnya ya, atau bahasa gampangnya orang bodoh pun dengan mudah bisa memahami tafsir ini, tafsir yang sangat sederhana ini ya. Karena di sana banyak tafsir yang ini tidak mudah untuk difahami, apalagi yang panjang itu, yang mutawalah. Wah, ini tidak mudah difahami. Bahkan kadang-kala bertele-tele. Intinya aja mungkin kita nggak dapat ini. Jadi tafsir ini yang pertama sangat ringkas ya, dan juga mudah difahami. Kemudian yang kedua adalah ya, wa minha, dari tafsir ini langsung saya terjemahkan adalah meninggalkan ya, bertele-tele, berpanjang-panjang, dan juga sesuatu yang tidak ada faedahnya. Karena banyak kadang-kala orang bahas sesuatu itu panjang lebar ya. Akhirnya keluar dari topik, keluar dari pembahasan. Ini tidak seyogyanya seperti itu. Tafsir ini sangat singkat ya. Bahkan kalau kita lihat misalkan nanti ya, dalam satu surat itu hanya satu lembar aja ya. Dan tafsir As-Sa'di ini satu jilid saja, ini sudah tafsir lengkap. Tafsir lengkap 30 juz. Sangat ringkas ya. Di antara keutamaan ini juga adalah mu'alif ya berusaha menghindari ya, menyebutkan khilaf-khilaf dalam tafsir ya. Khilaf-khilaf dalam tafsir ya. Yang mana ya penyebutan khilaf itu ya, kalau dalam tafsir yang panjang tidak apa-apa ya, untuk membahas lebih dalam, tapi kalau kitabnya ringkas menyebutkan khilaf banyak nanti malah bingung ya. malah bingung. Jadi mu'alif tidak menyebutkan khilaf-khilaf ya, dalam tafsir. Dan sejatinya ya, sebagaimana kita kemarin bahas ya dalam Muqaddimah Ushul Tafsir ya. Muqaddimah Ushul Tafsir tentang kaidah mentafsiran Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Biasanya khilaf dalam Al-Qur'an itu tidak banyak ya. Dan itu pun kebanyakannya hanya khilaf tanawu ya, bukan khilaf tadad gitu. Baik. Kemudian juga di antara ya, kelebihan kitab ini juga adalah mu'alif rahimahullah ta'ala yang memiliki manhaj yang lurus, manhaj salafus saleh ya. Terutama dalam ayat-ayat sifat ya. Ayat-ayat sifat tentang sifat Allah, zat Allah ya, tidak ditakwilkan ya. Ya, beliau ya, sampaikan sebagaimana Allah sampaikan ya, tanpa bighairi tahrif ya, wala ta'til wala tamtsil wala tashbih ya, dan seterusnya. Kemudian juga wa minha diqqatul istinbat ya. Mu'alif seringkali ya, ketika mengambil istinbat, kesimpulan itu sangat dalam sekali. Nanti kita bisa lihat misalkan dalam surat Al-Fatihah, selesai menafsir secara singkat, kemudian di akhir itu ada kesimpulan, ada istinbat yang sangat luar biasa ya. Dan itu sangat teliti sekali mu'alif ya, menyebutkan ya, istinbat dari setiap surat yang ada ya. Baik, ini ya, sedikit mukadimah ya dari Ibnu Utsaimin ya, terkait dengan kelebihan dari kitab ini, kelebihan dari kitab ini. Dan juga di dalam mukadimah mu'alif saya nggak akan membahas ya panjang lebar. Intinya mu'alif menjelaskan sedikit ya di sini mukadimah mu'alif, yang mana beliau menjelaskan kitab tafsir itu sudah sangat banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Yang panjang kadang-kala bertele-tele ya. Bertele-tele sehingga keluar dari pembahasan. Yang pendek kadang-kala hanya fokus di lafadz, tidak sampai maknanya itu. Akhirnya dia tidak sampai pada maksud yang dituju. Sehingga ini juga tidak bagus. Dalam kitab tafsir ini mu'alif fokus dalam menjelaskan maknanya. Ya. Jadi fokus mu'alif adalah ini bisa dibaca di sini ya. Wa kana alladhi yanbaghi dzalika ayaj'al ma'na huwal maqsud. Menjelaskan makna itu maksud utamanya. Ketika kita membahas Al-Qur'an, menafsir Al-Qur'an, yang paling utama itu maksudnya itu apa? Intinya itu apa? Biar paham gitu loh. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai nanti bahas kesana kesini ya, nggak ada juntrungnya. Ya. Atau misalkan bahas hanya dari sisi bahasa. Ya. Ini juga tidak bagus. Ya. Jadi mu'alif dalam tafsir ini, tafsir As-Sa'di ini fokus di maknanya, maksudnya itu apa. Sehingga beliau jarang sekali menyebutkan misalkan athar-athar, menyebutkan khilaf-khilaf ya. Beliau langsung fokus maknanya apa. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, maknanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya apa? Dan seterusnya. Baik, kita akan langsung ya, masuk ke dalam tafsir ya, surat Al-Fatihah. Tafsir surat
Al-Fatihah. Tapi sebelumnya ya, teman sekalian, saya berharap semuanya bawa mushaf ya, bawa mushaf, dan kalau bisa punya kitabnya. Ini kitabnya mudah didapat di kitab-kitab buku ya. Di apa? Maktabah buku-buku keislaman. Silakan bawa kitabnya sehingga nanti bisa ditulisi sehingga lebih interaktif, lebih banyak faedah. Atau tadi print PDF-nya. Print PDF dari kitab ini, download dari internet, kemudian nanti di-download terus di print. Nggak harus di print semuanya ya, satu jilid penuh ya, 1000 sekian halaman, enggak. Print aja yang akan kita bahas ya. Mulai dari Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya ya. Baik. Kita akan masuk ya, yang membahas surat Al-Fatihah. Kelihatan ya ini ya. Sebelumnya, biar interaktif, silakan teman-teman sekalian tafsir yang teman-teman ketahui ya. Tulis di komentar ya, atau di grup kitab-kitab tafsir yang teman-teman ketahui. Tulis sebanyak-banyaknya ya. Biar saling berbagi faedah itu. Misalkan tafsir apa? Kalau bisa misalkan dijelaskan sedikit. Misalkan tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir yang sangat terkenal kaitannya dengan misalkan menafsirkan Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah, dan seterusnya. Tafsir Adwaul Bayan dan yang lainnya. Silakan disebutkan masing-masing ya, kitab tafsir yang diketahui ya, diketahui. Terus sebelum saya lupa, jadi nanti teman-teman yang ingin ya, sambil dibenarkan bacaannya, silakan dikirim ke grup, nanti kita perdengarkan begitu. Baik, kita mulai dulu dengan tilawah baca Al-Quran. Saya akan dengarkan dulu murotal dari seorang qari, dari Syekh Sudes. Kemudian nanti kita akan sedikit tahsin. Kemudian setelah itu kita jelaskan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian itu ya. Qiraah surat Al-Fatihah dari Syekh Abdurrahman Sudes. Perhatikan lewat ayat ini. Jadi sedikit kita sampaikan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama kali ya, saat membaca Al-Qur'an itu usahakan jelas ya. Jangan kemudian ngambang gitu. Kayak kalau orang Jawa bilang gremeng gitu, jangan. Tapi setiap huruf itu ada ketukannya ya, ada tekanannya ya. Saya akan sampaikan secara singkat saja ya. Karena waktunya terbatas ya, saya tidak akan bahas secara panjang lebar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dibaca jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Usahakan ya, haknya dibaca jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi seringkali orang bacanya ale, ada imalahnya. Harusnya sukun ya sukun al gitu ya. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Dan ha bukan ha ya, bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan pakai ain, bukan pakai apa? Bukan pakai alif ya, bukan pakai alif. Ini seringkali ya orang Indonesia itu bacanya nggak bisa bedakan antara ain dengan alif ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan ada tasydidnya. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maliki yaumiddin. Ya. Bukan din. Ya. Kalau mudahnya bukan dal ya, tapi dal. Kayak udan itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Perhatikan di sini ada tasydid ya. Iyyaka na'budu. Bukan na'budu. Tapi pakai ain, na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan pakai shad bukan pakai sin biasa. Kemudian ini qaf, bukan kim tapi qim. Pakai qaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Silakan nanti teman-teman ya, sambil ya, dilihat dan kalau bisa ya, sambil dengarkan para qari ya. Para qari. Saya sendiri juga bukan qari ya. Saya juga bukan ahli qiraah. Tapi mari kita belajar bersama ya, dengarkan para qari membaca Al-Qur'an bagaimana ya. Misalkan lihat di sana juga banyak sekali tahsin online ya. Di YouTube juga banyak dilihat ya. Kalau bisa belajar langsung pada ustadz yang memang ya, ahli bacaan ini lebih bagus ya. Lebih bagus. Ya, baik. Teman sekalian, kita langsung bahas ya kitab tafsirnya. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Jadi mu'alif memulai dengan ya, ayat yang pertama ya. Qala mu'alif rahimahullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat yang pertama ya. Saya pakai pensil warna aja. Itu nanti bisa untuk apa? Bisa untuk coret-coret ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u bi kulli ismillahi ta'ala. Li'anna lafdzal ism mufradun mudhaf fayaumu jami'al asma'il husna ya. Jadi pada ayat yang pertama perhatikan ya. Di sini bismillah ada kata ism Allah, ismillah. Ism apa? Mufrad mudhaf. Mufrad itu ini yang paham bahasa Arab ya. Mufrad itu tunggal, kemudian mudhaf. Kaidah dalam bahasa Arab itu kalau ada mufrad mudhaf ya, ya. Mudhaf itu bersambung dengan yang lainnya ya. Misalkan di sini apa? Ismillah. Itu namanya mudhaf. Misalkan ada babul masjidi, pintunya masjid, ini namanya mudhaf, kata sambung ya, kata sambung. Maka kaidahnya kalau ada ism apa mufrad mudhaf apa fayaumu jami'al, maka dia apa yufidul umum ya, berfaedah umum ya, berfaedah umum ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, semuanya nama-nama Allah ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya. Kemudian yaitu Allah ya. Ini nama Allah lafdzul jalal yang paling utama. Wal ma'lul ma'bud. Perhatikan mu'alif ini kata-katanya sangat singkat tetapi sangat penting ya. Apa makna Allah? Apa makna Allah? Allah itu secara bahasa maknanya adalah wal ma'luh ya. Dari kata-kata al-ilah ya, al-ilah. Al-ilah itu sesuatu yang disembah, ma'luh, sesuatu yang disembah. Al-ma'bud yang diibadahi ya. Al-mustahiqu li'ifradihi bil ibadah ya. Yang mana hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya dia yang berhak ya. Dan ini makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, hanya Allah yang berhak kita ibadahi ya. Allah maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud ya. Zat yang maha disembah dan juga yang diibadahi. Al-mustahiqu li'ifradihi bil ibadah. Lama tasafa min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal ya. Dari Allah yang bersifat ya, dengan sifat-sifat uluhiyah. Uluhiyah itu maksudnya adalah sifat ketuhanan. Sifat apa? Sifat untuk ya, diibadahi. Jadi sifat Allah, kalau kita lihat tauhid ada 3 ya. Tauhid ada 3 ya. Ada tauhid uluhiyah. Ya, saya tulis di sini ya. Uluhiyah.
Pertama kali rububiyah dulu. Ada asma wa sifat. Nah, jadi tauhid ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan surat Al-Fatihah ini nanti membahas itu semua, ya. Membahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Baik, sebelum dilanjut, jadi surat Al-Fatihah ini surat yang sangat pendek, tetapi memiliki ya, keutamaan yang begitu luar biasa, ya. Dia disebut Al-Fatihah karena dengannya dimulai Al-Quran, ya. Fatih itu pembuka, Al-Fatihah pembukaan, ya. Pembukaan dari Al-Quran. Dan ini salah satu rukun Islam, ya. La sholata liman lam yaqra bi fatihil kitab, ya. Orang tidak sah dia sholat, ya, tanpa membaca surat ini, surat Al-Fatihah, ya. Bahkan juga dalam sebuah hadisnya, ya, Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, maukah kamu akan saya beritahu dengan apa? Dengan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat yang paling agung dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat yang paling agung, ya. Untuk itu mari, ya, kalau bisa usahakan, ya, kita benar-benar pahami makna Al-Fatihah itu apa, ya. Berusaha baca dengan benar dulu. Maksud tiap hari baca 17 kali, tidak berusaha memperbaiki, gitu. Ya. Cobalah kita perbaiki, minimal Al-Fatihahnya itu baca dengan benar itu, ya. Kemudian kita pahami maknanya. Setiap hari kita baca minimal 17 kali, masa tidak paham maknanya? Kan aneh, ya. Ini aneh. Jadi Al-Fatihah itu adalah pembuka Al-Quran. Bahkan intinya Al-Quran itu adalah Fatihah itu, ya. Sebagaimana penjelasan para ulama, ya. Dan juga dalam hadis tadi, ya, sebenarnya Al-Fatihah itu adalah a'dhamus surah fil Quran, ya. Surat yang paling besar, paling agung dalam Al-Quran, ya. Jadi jangan kita sepelekan, ya, membaca surat Al-Fatihah, ya. Dan orang tidak sah kalau dia, ya, sholat tanpa membaca Al-Fatihah, atau membaca Al-Fatihah tapi salah, ya, yang merubah makna, ini juga tidak sah, sehingga sholatnya bisa tidak sah, ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ayat yang kedua, ini jelas, ya. Ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Perhatikan, mu'alif sangat singkat sekali membahasnya. Membahas setiap ayatnya. Mu'alif fokus pada makna dari ayat itu apa, ya. Beliau tidak bertele-tele menyebutkan riwayat, menyebutkan hadis, ya. Kalau pengen, ya, misalkan menyebutkan riwayat tentang, ya, hadis tentang surat Al-Fatihah, lihat misalkan tafsir yang panjang, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Di sana akan dijelaskan, ya, hadis-hadisnya berkaitan dengan surat yang dimaksud. Tapi dalam tafsir ini As-Sa'di tidak sebutkan. Beliau fokus hanya dalam makna dari ayat itu apa, gitu. Kecuali mungkin beberapa nanti beliau sebutkan beberapa hadis, dan juga bahkan sebutkan khilaf yang itu memang penting itu disebutkan. Baik, ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismani dalani ala annahu ta'ala dhu rahmah al-wasi'ah al-azimah allati wasi'at kulla syai', ya, wa amat kull hayy, ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah ismani, ya, dua namanya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua namanya Allah. Yang keduanya menunjukkan bahwasanya Allah memiliki rahmat yang sangat luas, yang sangat agung, yang mana wasi'at kulla syai', ya. Luasnya itu meliputi segala sesuatu, ya. Bahkan tidak sekedar untuk orang-orang beriman, orang kafir pun mendapatkan rahmatnya Allah, ya. Tapi nanti ada dua bentuk apa rahmat, ya. Amat kulli hayy, ya. Wa katabaha al-muttaqin al-muttabi'in, ya, lil anbiya'i wa rasulihi, ya. Fahuwa lahumul rahmah al-mutlaqah man adahum falahum nasibu minha, ya. Intinya adalah rahmat Allah itu luas, ya. Luas, ya. Luas. Ar-Rahman Ar-Rahim dijelaskan dalam kitab tafsir yang lainnya, ya. Kalau Ar-Rahman ini adalah untuk semuanya, ya. Untuk semuanya, orang-orang muslim maupun orang-orang yang kafir sekalipun mendapatkan rahmatnya Allah.
Ar-Rahim bil mu'minina rahima. Ini Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Jadi Ar-Rahman itu umum, Ar-Rahim ini khusus untuk orang beriman. Ada yang katakan juga Ar-Rahman ini adalah Dzurrahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahim Dzurrahmati musilah, ya, yang memiliki rahmat, kemudian rahmat itu disampaikan, ya, disampaikan. Ya. Ini ada khilaf dalam tentang bedanya Rahman dan Rahim itu apa. Ya. Tapi yang jelas, ya, jamaah teman sekalian, bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama Allah, yang keduanya itu menunjukkan apa? Sifat rahmatnya Allah. Ya. Sifat rahmatnya Allah, ya. Sebagian ulama menjelaskan Ar-Rahman ini untuk seluruh makhluk, am li jamil makhluk. Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Baik. Ya. Kemudian mu'alif sedikit mengambil istimbat, ya, kaidah umum, ya. Wa'lam ana min qawaidil muttafaq alaiha baina salafil ummah wa immatiha. Sungguhnya salah satu kaidah, hal pokok yang disepakati umat, sepakati bahwa salafus soleh, bahwasanya bahwa al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, iman dengan nama-nama dan sifatnya Allah, wa ahkami sifat, dan juga hukum-hukum berkaitan dengan sifat. Fayu'minuna mathalan, misalkan beriman dengan, ya, bi'annahu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Dzurrahmatil lati tasafa bihima, ya, yang mana Allah memiliki sifat dengan keduanya, ya. Ya. Ini mu'alif sebenarnya begini, ingin membantah sebagian orang-orang yang menyimpang. Nanti di akhir juga akan dijelaskan oleh mu'alif. Sebagian taifah kaum muslimin itu, ya, itu menolak nama-nama dan sifat Allah. Allah nggak punya nama dan nggak punya sifat, seperti orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah ini nanti akan dijelaskan juga di sini, ya, di akhir pembahasan. Orang Jahmiyah itu menolak apa? Menolak nama-nama dan sifat Allah secara mutlak. Kemudian ada orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Misalkan, ya, Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi tidak punya sifat itu, ya. Misalkan, ya, kayak manusia, ya, namanya Muhammad tapi kelakuannya bejat, ya. Berarti namanya ada tapi sifatnya nggak seperti itu. Orang Mu'tazilah juga demikian, menetapkan nama tapi menolak sifat. Ada juga orang-orang yang menyimpang, dia tetapkan nama-nama dan sifat tetapi tertentu saja, hanya bilangan tertentu, ada 7 atau 20, dari hanya sebagian saja dipilih oleh mereka, karena mereka berkeyakinan ini atau itu, membuat kaidah-kaidah baru dalam asma wa sifat, ya. Akhirnya ya menyimpang dalam memahami asma wa sifat. Kaidah yang benar dalam asma wa sifat, ya, sebagaimana dijelaskan para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah adalah fayu'minuna bi asma'illahi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana Allah jelaskan, dan juga sebagaimana Rasulullah jelaskan, bila tahrif, ya, wala ta'til, wala tamthil, wala tashbih, ya, tanpa kemudian mentaktil, menolaknya, atau mentahrif, memalingkan maknanya. Misalkan Allah memiliki sifat, memiliki apa? Memiliki tangan, gitu, ya. Ya udah, kapan Allah punya tangan, jangan ditakwilkan. Wow, ini maknanya adalah kekuasaan. Dan juga tanpa takyif, ya, tanpa membagaimanakan. Tangannya Allah bagaimana? Kemudian apa? Wajahnya Allah bagaimana? Dan juga tanpa tasbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini baik. Jadi beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, ya. Seperti tadi, Allah memiliki nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga yang seterusnya di antara nama dan sifat Allah, ya. Ini mu'alif juga memberi contoh lainnya, misalkan Qadir, Alim, dan seterusnya. Kemudian ayat yang berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya alhamdulillah itu? Wa wathana'u 'ala Allah. Alhamdulillah itu adalah pujian untuk Allah, ya. Segala puji bagi Allah, ya. Lihat di sini ada al, ya. Al itu untuk istighraq, semuanya. Segala puji untuk Allah, ya. Wa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal, dengan sifat yang sempurna, dengan sifat yang sempurna, ya. Ya. Babil af'ali da'irati, ya, bainal fadli wal 'adl, ya. Dan juga dengan perbuatan-perbuatan yang mana tidak terlepas perbuatan Allah kecuali dari ini, fadl, keutamaan.
Allah memiliki keutamaan, atau adil, memiliki sifat adil. Misalkan ya, ada orang kafir diazab oleh Allah, orang zalim diazab oleh Allah. Ini bukan karena Allah zalim, tapi karena Allah adil. Ada misalkan orang zalim atau orang buat salah, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah, diberi ampunan. Ini karena apa? Fadlnya Allah, keutamanya Allah. Kita nggak minta, Allah beri. Ini keutamanya Allah. Jadi semua perbuatan Allah itu nggak lepas dari dua, imma fadl wa imma adil, keutamaan maupun keadilan. Allah tidak pernah zalim. Allah selalu tadi memiliki sifat dan juga perbuatan-perbuatan yang penuh dengan keutamaan dan juga keadilan. Walahul hamdul kamil bijami'il wujuh. Dan Allah dan bagi Allah pujian yang sempurna dari seluruh sisi. Mungkin kadang-kala kita muji orang ya. Wah, kami ini orangnya baik ya. Ya, baik pada tetangga. Tapi pujian satu sisi, tapi mungkin sisi yang lainnya, sisi kekurangan yang lainnya. Kalau tidak, kita puji Allah dengan sempurna. Semuanya bijami wujuh. Karena Allah tidak punya aib. Allah tidak punya aib. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya. Pujian Allah dari seluruh sisi. Untuk itu Rasulullah ketika mendapatkan segala sesuatu, beliau selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Jadi mu'alif itu atau Rasulullah dalam semua kondisinya ya, beliau selalu memuji Allah. Memuji Allah. Kalau dapat nikmat, beliau mengatakan apa? Berkata, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya bisa sempurna kebaikan. Dapat rezeki, dapat ini, dapat itu, dapat nikmat, beliau mengucapkan bahwa alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalau mendapat musibah, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Intinya selalu muji Allah. Apapun kondisinya, kita puji Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Misalkan sekarang ini ada virus corona, ada wabah, kita sering di rumah. Alhamdulillah ala kulli hal. Banyak sekali faedahnya. Kita bisa di rumah. Yang mungkin biasanya capek di luar, alhamdulillah kita di rumah. Mungkin biasanya sedikit interaksi dengan keluarga. Adanya wabah ini memaksa kita tinggal di rumah. Mungkin kalau dalam kondisi biasa itu kita di rumah terus, dikiranya orang malas, dikiranya orang ini. Dengan adanya wabah ini kita di rumah terus, tidak ada yang mengkritik tidak ada yang ini. Intinya alhamdulillah. Misalkan Ramadan biasanya kita sholat tarawih di masjid. Dengan adanya wabah corona masjid-masjid, sebagian masjid tidak digunakan untuk sholat. Sholatnya di rumah. Alhamdulillah, kesempatan yang tidak pernah jadi imam, ini kesempatan emas untuk jadi imam, imam keluarga. Kalau ngimami keluarga nggak berani, apalagi yang lainnya. Jadi kesempatan. Jadi intinya setiap hal, setiap kondisi kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kemudian malah mengeluh dan mengeluh. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Kemudian ayat yang berikutnya. Ini mohon maaf saya tidak bisa membaca semuanya karena waktunya sangat terbatas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rabbil alamin, Rabb huwal murabbi jami'al alamin. Makna ar-Rabb. Apa definisi Rabb itu? Definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan adalah ar-Rabb huwal murabbi. Dialah yang membina seluruh alam. Wahum man siwallah. Jadi seluruh yang selain Allah itu adalah alam. Allah al-Khaliq, dan selain Allah adalah makhluk. Hanya Allah Khaliq dan selainnya adalah makhluk. Rabbul alamin, yang membina seluruh alam. Semuanya selain Allah adalah alam. Allah yang membina seluruhnya. Bi khalqihi, dengan menciptakan lahum, wa idadihi lahum alat, dan juga menyiapkan baginya sarana-sarana, sarana-sarana, fasilitas-fasilitas, semuanya Allah yang menciptakan.
wa in'amihi alaihim bi ni'amil 'azimah, dan juga memberinya nikmat. Allah yang ciptakan, Allah yang beri segala ya sarana dan prasarana, Allah juga yang beri nikmat. Rezekinya dari Allah semuanya ya. Allati lau qadaruhu lam yakun lahumul baqa ya. Kalau faqaduha lam yakun lahum baqa ya. Andai kata Allah tidak memberi nikmat, ya, tidak mungkin alam semesta ini bisa tetap ya. Semuanya ini karena nikmatnya Allah ya. Ya. Fama bihi min ni'matin faminallahi ta'ala. Dan seluruh nikmat yang kita miliki ini adalah dari Allah ya. Ini tentang Rabbul Alamin ya. Kemudian yang berikutnya kelihatan ya. Fatarbiyatullah ta'ala li khalqihi nau'an ya. Tarbiyah Allah ya. Pembinaan Allah atas makhluknya ada dua, amah dan juga khasah ya. Ada amah wa khasah. Jadi Allah membina, Allah merawat seluruh makhluk ya. Amah ini adalah khusus, semuanya makhluk diberi nikmat Allah. Bahkan orang kafir pun diberi apa? Diberi nikmat oleh Allah. Meskipun dia kafir, meskipun ini, tapi diberi nikmat oleh Allah. Karena apa? Tadi Allah memberi nikmat secara umum. Tapi ada khasah. Khasas ini adalah tarbiyatuhu li auliyaihi, khusus untuk apa? Untuk auliyanya, khusus untuk wali-walinya, khusus untuk orang-orang beriman. Khusus orang beriman. Intinya apa? Intinya adalah Allah memiliki ya, Allah membina seluruh alam. Yang beriman maupun tidak beriman, makhluk hidup maupun yang mati, semuanya apa? Semuanya Allah bina. Hanya saja bagi orang-orang yang beriman, wali-wali Allah bina dengan khusus ya. Allah beri petunjuk dia ya. Allah beri dia apa? Taufiq dan seterusnya ya. Ya. Fadalla qawluhu Rabbil Alamin ya, ala infiradihi bi khalq wa tadbir ya. Mani'am wa kamali ginah ya. Sungguhnya kata-kata Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, ini menunjukkan beberapa hal. Di antaranya apa? Ifradihi, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memberi nikmat ya. Dan Allah memiliki kesempurnaan apa? Kekayaan. Maksudnya apa? Allah bina seluruh alam. Allah tidak rugi, nggak berkurang sedikit dengan kekayaannya Allah ya. Misalkan nih ada orang minta, seluruh bumi minta pada Allah dan Allah beri, Allah nggak berkurang kekayaannya. Beda dengan kita. Kita diminta sekali ya, mungkin seneng, 2 kali seneng, 3 kali 4 kali menggerutu. Karena apa? Kita juga butuh. Kalau enggak, Allah sangat kaya, meskipun membina seluruh alam, Allah tidak keberatan dan Allah tidak merasa miskin dengan hal tersebut. Wa tamami faqril alamin ilaihi, dan juga ini menunjukkan apa? Miskinnya, butuhnya seluruh alam kepada Allah. Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh ya. Bahkan ya disebut dalam sebuah hadis ya, ini penting sekali. Kita ibadah pada Allah itu bukan karena Allah butuh ibadah kita, bukan. Dikatakan dalam sebuah hadis ya, Ibnu Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'an. Wahai anak Adam, andai kata awal kalian, akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, semuanya menjadi orang fajir, tidak mau beriman ya. Misalkan satu kampung nggak ada yang beriman sama sekali, satu kota, se-Indonesia gitu ya, nggak ada yang mau beriman, saat dunia nggak ada yang mau beriman, kafir semua. Allah nggak rugi. Mana qasa fi mulki syai'an, nggak sedikit pun berkurang kerajaannya Allah. Allah nggak rugi, karena Allah nggak butuh ibadah kita. Dan kebalikannya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu al atqa rajul wahid minkum ma zada fi mulki syai'a. Andai kata awal kalian, akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, semuanya menjadi orang yang beriman, sebagaimana imannya orang yang paling iman dari kalian, ma zada fi mulki syai'a. Kerajaan Allah juga nggak tambah. Allah nggak tambah mulia, nggak tambah jumawa, enggak. Allah sudah kaya, sudah mulia, nggak butuh kita. Kita yang butuh pada Allah. Allah nggak butuh alam, tapi alam ini yang butuh Allah ya. Rabbul Alamin, Allah Tuhannya semesta alam. Allah nggak butuh kita, tapi alam kita butuh pada Allah ya. Ini penting sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikutnya,
Nah, ini ternyata panjang juga ya. Ya, kita persingkat. Yang berikutnya adalah yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Al-Malik huwa man yattasafa bi sifatil mulk allati min athariha annahu ya'mur wa yanha. Sebenarnya seorang raja itu yang memiliki sifat dia memiliki kekuasaan kerajaan yang diantara konsekuensinya dia memerintahkan, dia melarang, withibu yu'aqib, dan juga Allah memberi ganjaran, memberi pahala, dan juga menghukum. Jadi Allah memiliki yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Allah yang menguasai hari pembalasan. Allah memiliki hari pembalasan. Dan ini menunjukkan juga adalah apa? Ingat, segala sesuatu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena sebagian orang tadi mengandalkan Allah Maha Rahmat, Allah Maha ini. Iya, Allah itu pemurah, Allah rahmat, Allah ini. Tapi juga Allah memiliki hari pembalasan. Syadidul iqab. Ya. Jadi ini harus kita pahami. Allah rahmat, Allah sayang, tapi juga Allah memiliki hari pembalasan. Allah rajanya hari pembalasan. Kalau orang zalim, orang tidak mau beriman kepada Allah, pasti Allah balas dengan pembalasan yang setimpal. Allah tidak lalai dari orang-orang yang zalim. Ya. Baik. Kemudian saya langsung skip ayat berikutnya. Jamaah, jadi ayat 1, 2, 3, 4 ini semuanya pujian untuk Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam dalam sebuah hadis. Ya. Qasamtu shalah. Ya. Saya bagi Al-Fatihah itu kismain, menjadi 2. Ya. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita bagi itu, ya, intinya sebenarnya 2. Separuh yang awal itu untuk Allah, pujian untuk Allah. Separuh yang akhirnya adalah doa. Doa. Dan intinya tengah-tengahnya nanti ayat kelima itu separuh-paruh. Ya. Ya. Jadi yang awal tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini pujian untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini separuh-paruh. Bagian pertama adalah pujian, bagian kedua adalah doa. Wali abdi masa'alah. Dan bagi hamba apa yang dia minta. Al-Fatihah intinya ini, ya. Sana awal Allah, pujian pada Allah. Yang kedua adalah mas'alah, permintaan seorang hamba. Ya. Dan Al-Fatihah ini adalah kalau bahasa sederhananya kontrak antara seorang hamba dengan Allah. Kita puji Allah, kita agungkan Allah, dan kita minta pada Allah. Dan pasti Allah akan beri. Paling pasti Allah akan beri. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang kelima ya. Nah ini saya terangkan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini inti dari Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah itu ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakhussuka wahdaka bil ibadah. Maknanya adalah kami khususkan untukmu, kamu sendiri, bil ibadah, dengan ibadah. Ibadah hanya untukmu ya Allah. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Wal isti'anah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ibadah hanya kepada Allah, minta juga hanya kepada Allah. Li'anna taqdimul ma'mul yufidul hasar, ya. Maksudnya adalah begini. Ini kan sebenarnya bisa begini, nak butuhkah gitu ya. Kami menyembahmu ya Allah, kan bisa begitu. Tapi ini diawalkan objeknya. Kaidah dalam bahasa Arab itu yang diawalkan itu yang penting ya. Iyyaka, kepadamu, nak butuh kami beribadah. Ya, jadi takdimul umum, ma'mul ya. Ma'mul itu objek, ya. Ma'mul bih ya. Dari diawalkan ma'mul bih. Maf'ul bihnya itu ini untuk yufidul hasr. Jadi hanya kepadamu. Misalkan ya, bahasa mudanya begini. Misalkan apa? Saya mencintaimu. Hanya kamu yang saya cintai, hanya kamu. Jadi apa? Dimulai dengan apa? Dengan objeknya dulu, karena itu penekannya di situ. Iyyaka na'budu, kan bisa nak butuhkah sebenarnya. Aku
beribadah kepadamu, kan bisa begitu. Tapi di sini enggak ditulis itu, kepadamu kami beribadah. Maksudnya apa? Hanya kepadamu. Yufidul hasr. Ini apa? Pembatasan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan ini adalah inti Al-Fatihah itu ini sebenarnya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Ibadah hanya kepada Allah. Inti agama itu sebenarnya dua ini. Ya. Ibadah kepada Allah, minta pada Allah. Sholat, zakat, haji, dan semuanya ibadah hanya kepada Allah. Minta istighosah, isti'anah, isti'adah, dan semuanya permintaan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti agama. Ini inti ibadah. Dan ini juga inti Al-Quran sebenarnya adalah ini. Ya. Semuanya yang kepada Allah. Ya. Baik, lanjut. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya. Lianna taqdimul ma'mul yufidul umum, yufidul hasr. Ya. Wa itsbatul hukm al-madhkur. Ya. Ya. Kemudian ini saya lompati biar cepat ya. Saya intinya aja. Faqaddamal ibadah ala isti'anah. Allah mendahulukan ibadah di atas isti'anah. Ibadah itu tadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Isti'anah wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta. Isti'anah itu meminta. Min babi taqdimul 'ami 'alal khas. Ini adalah ya, dalam bab ya taqdimul 'ami 'alal khas, umum khusus. Ibadah itu umum semuanya. Ya. Isti'anah ini bagian dari ibadah, itu khos ya. Jadi didahulukan umum kemudian khusus ya. Jadi dalam Al-Quran seringkali begitu, disebutkan umum kemudian khusus ya. Umum khusus ya. Kita beribadah hanya kepada Allah, semua jenis ibadah di antaranya adalah isti'anah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya. Apa itu definisi ibadah? Ini ada definisi sangat bagus ya. Definisi ibadah yang sangat bagus. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah ya. Dalam ya, ya, yang ya dalam kitab beliau ya. Atau dalam dari hal yang beliau sampaikan ya. Ibn Taimiyah menyampaikan al-ibadatu ya ismun jami' adalah kata yang global. Likulli ma yuhibbullahu wa yarallah. Dari semua apa yang Allah cintai dan ridhoi. Semuanya Allah yang ridhoi itu adalah ibadah. Min a'mali wal aqwali wal dhahira wal batinah. Baik dari amal maupun dari ucapan yang nampak maupun yang batin. Ya. Semuanya adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah itu umum. Semuanya untuk Allah. Ya. Semuanya untuk Allah. Jadi ibadah hanya untuk Allah. Maksudnya apa? Jangan berikan sedikit pun ibadah pada selain Allah. Apapun bentuknya. Kita sholat untuk Allah, zakat untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Sekarang banyak orang ya, tadi membuat sesaji pada selain Allah. Alasannya apa? Ini kan sekedar untuk cari selamat. Ini kan sekedar untuk syukur. Itu ibadah. Dan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Kemudian isti'anah. Ya i'timadu ala Allah ta'ala bijalbihin manafi' wa daf'il madar. Ya. Ma'athiqati bihi min tahsili dhalik ya. Isti'anah adalah tadi ya, bersandar pada Allah ya, baik untuk mendatangkan kebaikan maupun menolak kemudaratan ya. Dan kita yakin betul pada Allah ya. Teman sekalian ya, kalau kita lihat ya, ibadah agama kita itu intinya sebenarnya dua ini ya. Yang sifatnya ibadah ubudiyah, kita beribadah pada Allah, atau sifatnya permintaan pada Allah. Dan itu semuanya untuk Allah. Dan itu inti Islam sebenarnya itu. La ilaha illallah. Menyembah hanya kepada Allah, minta pada Allah. Aneh kalau ada orang ya, dia baca Al-Fatihah setiap hari, baca ayat ini setiap hari, tapi ternyata habis sholat buat syirik, buat sesaji. Mungkin alasannya macam-macam. Untuk syukuran, untuk nolak balak dan seterusnya. Ini aneh sekali. Dia baca ayat ini tapi nggak paham maknanya. Kemudian isti'anah hanya pada Allah, minta hanya kepada Allah. Tapi masih ada yang pergi ke dukun, pakai jimat, dan yang lainnya. Lebih yakin pada orang, pada hal-hal yang tidak jelas daripada pada Allah. Ini aneh. Orang yang beriman, beribadah kepada Allah, dan
hanya minta pada Allah. Ya, baik. Nah, sekalian, kita lanjutkan. Sedikit lagi ya. Ini sudah kelewat 7 menit ya. Kemudian di sini juga disebutkan ya, di apa, zakara isti'anah ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fiha lihtiyaji 'abd bi jamil ibadati ila isti'anah. Ini juga ada faedah yang lainnya. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maksudnya apa? Kita beribadah kepada Allah dan kita mohon pertolongan pada Allah untuk diberi kemudahan dalam ibadah. Andai kata bukan Allah, bukan pertolongan Allah, mungkin kita tidak kuat menjalankan Islam, tidak kuat menjalankan ibadah, tidak kuat istiqomah di atas sunnah. Tapi karena pertolongan Allah, Allah kuatkan kita ya. Jadi kita ibadah pada Allah dan kita mohon pada Allah, isti'anah pada Allah, sebenarnya diberi kemudahan apa? Dalam beribadah kepadanya. Kemudian ayat berikutnya yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim ya. Ayat dullana wa arsyidna wa wafiqna ya. Perhatikan, ihdina, beri kami petunjuk. Ini maknanya ada 3 ini. Dullana, tunjuki aku, beri ilmu. Wa arsyidnya, beri taufik ya. Jadi diberi ilmu biar jelas mana benar mana salah, kemudian diberi taufik untuk mengamalkan. Karena banyak orang nyata nggak punya ilmu, atau punya ilmu tapi kemudian nggak diamalkan, nggak dapat taufik. Kita minta ilmu, minta taufik untuk mengamalkan, kemudian wafiqna, dan diberi apa? Kemudahan untuk selalu istiqomah di atasnya. Ya. Ila siratal mustaqim, wa huwal tariqil wadih. Apa itu siratal mustaqim? Khilaf para ulama. Tapi di sini mu'alif tidak menyebutkan khilaf itu. Ya. Beliau langsung menyebutkan intinya apa? Wa tariq. Siratal mustaqim adalah tariq wadih, jalan yang jelas itu ya. Al-musil ilallah, yang mengantar kepada Allah, wa ila jannatihi, dan juga kepada surganya, wa huwa ma'rifatul haq, yaitu mengenali kebenaran, wal amal bi, yaitu beramal dengannya. Siratal mustaqim ini sederhana sebenarnya. Kita tahu kebenaran, kita imani, kita amalkan, beres, selesai. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Itu saja. Tapi ternyata banyak orang yang menyimpang. Tidak tahu kebenaran, atau tahu kebenaran tapi nggak mau mengamalkan ya. Fahdina ila siratal wahdina fis sirat. Ya, ini penting sekali. Ini perhatikan, ini bagus sekali ya. Jadi fis sirat ila sirat ya. Ila sirat. Kemudian juga bang Sirat ya. Ila sirat maksudnya adalah tunjuki kami ke ya. Fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam, yaitu masuk Islam, istiqamah di atas Islam. Itu. Kemudian wa tarku masiwa min adyan, meninggalkan agama yang selainnya ya. Jadi masuk Islam, menuju Islam dulu. Tapi enggak cukup itu. Wa hidayatu fis sirat, hidayah di atas sirat, di atas Islam itu bagaimana? Tasmalu al-hidayah al-jami'il tafasil diniyah amalan ilman wa amalan ya. Jadi kita doa agar tetap di dalam Islam, dan kita berdoa di dalam Islam kita diberi ilmu kemudian bisa mengamalkannya ya. Ini jangan seperti sebagian orang misionaris, berarti orang Islam itu sekarang tidak sesat ya, karena setiap hari masih minta diberi petunjuk. Ini nggak paham. Jadi ihdina itu maknanya tidak sekedar masuk Islam, tapi masuk Islam, kemudian dalam Islam itu menjalankan dengan benar, dengan ilmu yang benar, kemudian beramal dengan benar. Karena di sana ada orang Islam, tapi ternyata dalam Islam tidak beramal atau berilmu dengan benar. Fahada doa. Ini bagian terakhir. Min ajma'id adiyah. Jadi doa ini ya, adalah diantara ya doa yang paling utama ya. Doa yang sangat ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas ya. Wa anfa'uha lil 'abd, dan juga paling bermanfaat untuk seorang hamba. Falihada wajib 'alal insani an ayad'u Allah bi fi kulli rak'atin min salatihi li daruratihi ila dzalik. Doa ini, mohon petunjuk ini sangat penting ya. Dan kita diwajibkan setiap salat baca Al-Fatihah, baca doa ini karena sangat penting ya. Dan itu teman sekalian, mari kita selalu berusaha untuk doa pada Allah. Doa pada Allah diberi petunjuk ya. Dullana wa arsyidna wa thabitna ya. Kita mohon diberi ilmu,
mengamalkan ilmu itu, kemudian istiqomah ya di atas ilmu dan amal tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang terakhir, fahadas sirat al-mustaqim. Apa maknanya sirat mustaqim? Ya, ini salah satu ya indahnya Al-Qur'an. Kadang-kadang tidak jelas satu sisi, kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya. Jadi tafsir Al-Qur'an yang paling baik itu tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ya. Ya. Jadi tafsir Al-Qur'an yang paling baik itu bisa tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kadang-kadang mujmal satu tempat, mubayyan di tempat yang lainnya. Ya. Global satu tempat dijabarkan di tempat yang lainnya ya. Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an sebagai jelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Ushul Tafsir ya. Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Kalau tidak bisa Qur'an bis sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah itu yang diberi wahyu, diperintahkan untuk menjelaskan ya. Yang menafsir Al-Qur'an dengan apa? Dengan sunnah atau dengan qaulus sahabah, perkataan sahabat, karena mereka yang paling tahu bagaimana Al-Quran itu turun, kapan, dan seterusnya. Terutama dari dua orang sahabat yang sangat besar dalam tafsir, Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kemudian juga penjelasan tabi'in, Mujahid, dan seterusnya. Baru kemudian kalau misalnya tidak ada, baru dengan penjelasan misalkan dari si bahasa dan yang lainnya. Jangan saya menafsir Al-Quran ngawur, atau ilmu cocok-cocokan, cocokologi ya, dicocok-cocokkan ya. Akhirnya ya tadi menyimpang. Menyimpang. Baik, kemudian yang terakhir ya, teman sekalian, tinggal sedikit. Ini mohon maaf ya, Al-Fatihah agak panjang ya, jadi agak sedikit kelewat ya kita bacanya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, ini sebagaimana disebutkan dalam apa? Dalam ayat ya, dalam surat yang lainnya. Al-Imran atau yang lainnya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa ghairus siratal maghdubi 'alaihim alladzina 'araful haqq wa taraku kal yahud. Orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Punya ilmu tapi enggak diamalkan, seperti orang Yahudi. Mirip juga orang yang punya ilmu tapi ternyata enggak diamalkan, malah menyesatkan orang. Ini orang-orang yang dimurkai. Walad dhalin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Siapa yang orang sesat? Alladzi tarakul haqq al jahli wad dalal. Orang yang meninggalkan hak karena kebodohan dan kesesatan. Karena sering menahwihim. Orang yang enggak punya ilmu tapi beramal. Nah, dua ini. Orang punya ilmu enggak beramal, atau punya ilmu atau enggak punya ilmu tapi beramal. Repot ini. Enggak punya ilmu beramal akhirnya sesat seperti orang Nasrani. Punya ilmu enggak diamalkan kayak orang Yahudi ya. Dia dimurkai. Orang Islam ilmu dan amal. Jadi agama ini adalah ilmu plus amal. Jadi Islam agama ilmu dan amal. Agama antara ilmu dan amal. Kemudian mu'alif ini selesai menafsirkan, kemudian mu'alif meringkas ya. Fahadhihi surah, surat ini ala ijaziha ya, meskipun singkat ya. Qad ihtawa ala ma lam tahtawi alaihi suratun min surahil Qur'an ya. Jadi surat ini meskipun pendek tapi dia mengandung ya, banyak hal yang tidak dikandung dalam surat yang lainnya. Singkat tapi mengandung banyak hal. Masalah tauhid, masalah hukum, masalah keimanan dan seterusnya. Di antaranya ini sebutan mu'alif ya. Yang pertama adalah anwa'it tauhid salasah. Ya, ini yang pertama. Ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ya. Jadi uluhiyah, asma' wa sifat. Ya. Uluhiyah misalkan tadi rububiyah misalkan ketuhanan Rabbul Alamin. Kemudian uluhiyah misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian asma wa sifat di sini dalam surat ini ya, bahwa disebutkan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian juga ayat ini, surat ini mengandung apa? Tentang apa? Itsbatun nubuwah. Tentang Malik ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Ini melazimkan bahwasanya bahwa Allah telah menjelaskan jalan yang lurus itu bagaimana. Yang tidak lain dengan apa? Diutusnya Rasul dan turunannya kitab-kitab ya. Jadi ini menegaskan apa? Allah mengutus para nabi dan juga turunkan kitab-kitab. Dan tugas kita mengikutinya, mengikuti jalan itu, ya, mengikuti jalan itu. Kemudian isbatu jaza, nah ini juga penting. Ya. Bahwasanya bang, ada pembalasan, ya. Ada pembalasan. Agama ini bukan kita dibiarkan begitu saja, enggak, dibalas. In khair fa khair wa in syarr fa syarr. Ma'alik yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Sehingga apa?
semuanya akan dibalas oleh Allah. Orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, orang yang berbuat buruk akan dibalas oleh Allah. Ya. Ya. Wa annal jazaa'a yakunu bil adl li anna din ma'anal jazaa' bil adl. Dan balasan itu karena didasarkan atas keadilan. Kemudian wa tadammanat itsbatul qadar. Ya. Menisbatkan takdir. Ya. Isbatkan takdir. Wa al abad fa'il haqiqatan ya. Khilafan il qadariyah wa jabariyah. Nah ini perhatikan, ini mu'alif membantah dua orang yang menyimpang, qadariyah, jabariyah. Wah ini juga penting nanti kaitannya dengan corona sekarang yang sedang ini ya. Ini ada sebagian orang itu terlalu mengandalkan ikhtiar, ada juga yang terlalu mengandalkan tawakal. Ini nggak benar. Agama ini antara ikhtiar dan tawakal ya. Jadi anak sekalian ya, kita harus imani bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu. Tapi kita harus imani juga bahwasanya seorang hamba itu memiliki daya dan upaya. Ya. Dan ini ditetapkan dalam agama. Ya. Bukan seperti orang Qadariyah. Qadariyah itu yang mana mereka berkata bahwasanya makhluk itu sendiri yang menciptakan, Allah tidak tahu. Ya. Jadi perbuatan hamba ya perbuatan dia, bukan perbuatannya Allah. Kalau dia maksiat ke zina, ya dia sendiri yang berbuat zina. Allah, itu bukan takdirnya Allah, kata mereka. Atau orang Jabriyah kebalikannya. Kita ini seorang wayang, seperti wayang. Semuanya ini adalah perbuatan Allah. Kita ini hanya dilakukan oleh Allah. Kita nggak punya daya dan upaya. Ini salah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan takdir Allah, tapi juga menetapkan hamba punya usaha. Ya, punya usaha. Ya. Sehingga, ya, teman sekalian, ya, kita dalam menjalani agama itu intinya dua. Ikhtiar dan tawakal. Kita ikhtiar karena memang kita diperintahkan untuk berusaha. Kita punya daya, punya upaya. Ya. Mari kita berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi juga tawakal pada Allah. Allah yang takdirkan segalanya. Meskipun kita sudah berusaha ini itu, kalau Allah takdirkan tidak, ya tidak. Takdirkan iya, ya iya. Maka apa? Tawakal pada Allah. Ya. Jadi tawakal 100%, ikhtiar 100%. Jangan seperti sebagian orang, tawakal pol, usahanya 0. Atau kebalikannya, usahanya 0, nggak ada tawakal. Jadi akhirnya dia nanti hanya bersandar pada usahanya. Ini juga tidak benar. Ya. Tidak benar. Baik. Terakhir. Ini juga rad, ya. Balasan bagi orang-orang yang menyimpang. Ya. Ya. Al-bid'ah wad dhalal, ya. Bantahan bagi ahli bid'ah dan juga orang-orang yang sesat. Ya. Karena apa? Karena ihdinas siratal mustaqim ini adalah li'anna ma'rifatul haqq wal 'amalu bihi, yaitu mengenali kebenaran dan juga beramalnya. Orang sesat, orang yang menyimpang intinya sebenarnya dua. Dia punya ilmu nggak diamalkan atau punya amal tidak dilandasi ilmu. Ya. Orang yang punya ilmu nggak diamalkan, tahu kebenaran, tahu dalilnya, tahu Al-Qur'annya, ayatnya, tapi nggak diamalkan. Seperti orang Yahudi. Atau tadi nggak punya ilmu beramal. Ini banyak sekali. Sepele tapi ini penting. Ya, bahwa penting. Agama intinya bahwa ilmu dan amal. Dah. Agama itu singkat. Kamu punya ilmunya, amalkan. Nggak ada ilmunya, jangan diamalkan. Singkat. Tapi orang ya tadi, gara-gara tidak paham ini, akhirnya menyimpang. Ya. Menyimpang ataupun sesat. Kemudian yang terakhir, surah Al-Fatihah juga tadammanat ikhlasul dini lillah. Berisi ya, mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Ini yang kita bahas dari tafsir ini, tafsir surat Al-Fatihah, dan semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf ya, ini agak panjang hari ini. Semoga pada pertemuan berikutnya bisa lebih singkat ya. Karena hari ini tadi ya, pertemuan pertama kita ada mukadimah dan juga memang suratnya ini penting sehingga mungkin agak panjang gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan berkaitan dengan temanya maupun berkaitan dengan ya, ibadah Ramadan, puasa dan yang lainnya. Silakan. Dan kita usahakan ya habis subuh ngaji dulu ya, jangan langsung tidur gitu. Tidur, nanti baru kemudian setelah itu ya istirahat. Istirahat.
sehingga mungkin agak panjang gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan berkaitan dengan ya, silakan. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi, nanti kemudian kita bahas itu ya. Baik, ini sedikit ini. Jadi ini kita mulai masuk Ramadan ya. Teman sekalian, mari kita usahakan untuk apa? Untuk ya, fokus baca Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian ya kita lalai dari Al-Qur'an. Lalai dari Al-Qur'an, dan juga ya, kita kemudian tidak punya target dalam baca Al-Qur'an. Usahakan minimal apa? Tadi ya, kita targetkan sehari sekian, dan kalau bisa apa? Di planning, di planning. Kalau dalam Al-Qur'an, dalam bulan Ramadan kita tidak sempat baca Al-Qur'an, apalagi bulan-bulan yang lainnya kita tidak sempat lagi baca Al-Qur'an. Sedikit ya faedah, tadi kemarin ada beberapa pertanyaan di grup ukhuwahislamiyah.com ya. Misalkan terkait dengan doa yang sahih ya, yang terkenal Allahumma laka sumtu dan seterusnya, itu apakah itu lemah atau bagaimana ya. Terus juga ya, doa zahabat dama'um. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi doa pada asalnya itu terserah ya. Kita bisa berdoa dengan doa apapun, tapi lebih baik kita berdoa dengan yang diriwayatkan dari Nabi. Terutama yang diriwayatkan sahih dari Nabi. Doa Allahumma laka sumtu dan juga zahabat dama'um ini semuanya diriwayatkan dari Nabi dan diriwayatkan apa? Dalam Abu Dawud. Tapi para ulama menjelaskan riwayat Allahumma laka sumtu itu dhaif. Dhaif. Adapun riwayat yang diterima ya, yaitu riwayat zahabat dama'um wabtalatil uruq wa thabatal ajr, insyaallah ini riwayatnya hasan. Hasan sehingga bisa diamalkan ya. Ini ya, jadi kalau bisa kita ya amalkan yang tadi yang sahih dari Nabi ya, atau hasan dari Nabi, jangan yang dhaif ya. Meskipun sebenarnya boleh ya. Boleh karena tadi itu diriwayatkan dari Nabi, meskipun hadis kelemahan tapi ada penguat yang lainnya gitu ya. Dan itu semuanya diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud ya, ya. Dan juga ya, dalam bulan Ramadan ini sebisa mungkin ya, tadi karena ini ada wabah corona, kita punya beberapa kendala, tapi jangan sampai kita gagal Ramadan gara-gara kelalaian kita. Bukan corona yang menyebabkan kita gagal Ramadan, tapi kelalaian kita itu yang bisa menyebabkan kita gagal ya. Jadi jangan cari alasan itu. Wah, nggak bisa sholat tarawih di masjid nggak bisa untuk sholat. Nah, tarawih nggak harus di masjid, tarawih bisa di rumah. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Alasan. Ibadah itu banyak sekali bentuknya. Tarawih, puasa, nggak ada kaitannya dengan corona puasa. Masuk gara-gara virus corona nggak puasa. Ada sedekah, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali amalan di bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai kemudian kita beralasan dengan wabah ini untuk malas-malasan di bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Kemudian ini ada pertanyaan. Ini ada tadi saya tekan ya. Afan mau bertanya berkaitan dengan ibu menyusui, apakah boleh tidak berpuasa karena setiap jam 2 siang sudah lemes seperti orang pingsan. Maklum anak saya 17 bulan. Dulu nggak terlalu minum ASI. Sekarang sedang banyak-banyaknya. Repotnya kalau sudah lemas anak-anak kena marah, saya juga kena getahnya. Jazakallahu khairan. Iya, ya, ibu menyusui boleh ya tidak berpuasa, tapi nanti mengqadha.
mengqadha ya. Jadi ibu yang menyusui atau wanita hamil dan menyusui ini boleh tidak berpuasa. Tapi kemudian dia nanti mengqadha, tetap mengqadha. Khilaf para ulama ya. Tapi yang rajih tetap mengqadha. Dan ini pendapat Imam mazhab yang 4 ya. Imam mazhab yang 4 ya, bahwasanya wanita menyusui dan juga ibu wanita yang hamil maka tetap mengqadha ya. Hanya saja dalam satu kondisi, misalkan dia tidak takut pada kondisi dirinya, hanya takut pada kondisi janinnya itu ya, atau bayinya. Dalam kondisi seperti ini, dia berbuka karena orang lain. Maka sebagian ulama mengatakan, selain mengqadha, dia juga membayar fidyah. Bayar fidyah. Kalau dia hanya takut untuk orang lain, untuk bayinya gitu. Tapi kalau dia takut kesehatan dirinya, kondisi dirinya, atau kondisi dirinya dan bayinya, maka dia cukup mengqadha ya. Cukup mengqadha, ini yang alam yang rajih ya. Sebagaimana dijelaskan para ulama ya. Jadi sekali lagi ini masalah khilaf ya. Masalah khilaf. Baik, mungkin itu aja. Wa'alaikum bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.